Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ayatul munafiki salasun. Ayatul munafiki utawi tondo-tondone wong munafik. Ayatul munafiki utawi tondone wong kang munafik iku salasun ana telu. Rupane idza haddasa kadzaba. Idza haddasa ing dalem nalikane guneman sapa munafik. Idza haddasa ing dalem nalikane guneman sapa munafik. Kadzaba mengko goroh sapa munafik. Kadzaba mengko goroh sapa munafik. Jika berbicara ia berdusta, ia berbohong. Artinya apa yang ia bicarakan tidak sesuai dengan fakta. Ngarang dhewe. Wa iza wa'ada lan ing dalam nalikane janji sapa munafik. Wa iza wa'ada lan ing dalam nalikane janji sapa munafik. Akhlafa mongko nulayani janji sapa munafik. Akhlafa mongko nulayani janji sapa munafik. Kalau ia berjanji maka ia mengkhianati. Belenjani. Maka ia mengkhianati. Wa idza tuminalan ing dalem nalikane den percaya sapa munafik. Wa idza tuminalan ing dalem nalikane den percaya sapa munafik. Khona mongko khianat sapa munafik. Jadi tanda-tanda munafik itu ada 3 dan ketiga-tiganya itu tidak harus ada semua. Pokoknya salah satu itu wis nampak pada diri orang itu tanda-tanda salah satu dari 3 tanda itu ada pada setiap orang, maka sudah bisa disebut munafik. Kegiatannya itu disebut nifak, orangnya disebut munafik. Nomor 1, ketika berbicara itu berdusta, artinya tidak sesuai dengan fakta, akeh goroe. Sehingga kalau orang itu lek wis kadung ngomong iku wis ndak patek jujur, angel dipercaya apalagi kalau ada di depan itu anak buah itu mesti ndak patek percaya. Wa idza wa'ata akhlafa, ketika ia berjanji mengkhianati atau belenjani, tidak ditunaikan. Wa idza tumina khana, dan ketika dipercaya ia berkhianat. Ayatul izzi utawi tondone sifat mulya. Ayatul izzi utawi tondo sifat mulya atau ayat itu kena. Ayatul izzi utawi ayate kemuliaan iku wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Ini surah Al-Isra ini. Ayat yang menunjukkan terhadap kemuliaan itu ada pada ayat ini. Maknane wakul lan ngucapa sira Muhammad. Wakul lan ngucapa sira Muhammad. Wakul lan ngucapa sira Muhammad ing pengucap alhamdulillahillazi sateruse. Alhamdu tawi sekabeh puji. Alhamdu tawi sekabeh puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Iku lillahi tetap kagungane Allah. Allazi zat lam yattakhidz kang orang ngalap sapa allazi. Lam yattakhidz kang orang ngalap sapa allazi waladan ing anak. Walam yakun lan ora ana iku lahu tetap keduwene allazi ku maksudnya Allah. Iku lahu tetap keduwene allazi sapa syarikun sekuton.
sapa syarikun sekuton fil mulki ing dalem ngratoni walam yakun lan ora ana iku lahu tetep keduwene alladzi sapa waliyun wong kang nulungi sapa waliyun wong kang nulungi minadzulli saking minadzulli saking kehinaan wa kabirhulan gedhekno sira ing allazi to maca takbir kena wa kabirhulan gedhekno sira ing allazi to maca takbir ing allazi sapa sira ing allazi takbiran kelawan gedhekake temenan utawa kelawan maca takbir temenan Ada satu ayat tentang kemuliaan, bahwasanya Allah itu memang benar-benar mulia. Apa ayatnya? Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan dan seterusnya. Katakan wahai Muhammad bahwa segala puji itu milik Allah. Semua pujian itu milik Allah. Yang mana satu, kemuliaan itu satu. Allazi lam yattakhidz waladan. Allah tidak menjadikan sesuatu pun sebagai anak. Ya, karena Allah tidak memiliki anak dan tidak diperanakkan. Ya kan? Qul huwallahu ahad itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak menjadikan sesuatu pun sebagai anak. Nomor dua, walam yakun lahu syarikun fil mulki. Tidak ada sesuatu atau seseorang yang bersekutu, tidak ada sekutunya. Apa sekutu ini? Tidak ada teman atau tidak ada orang yang bersekutu di dalam kekuasaan. Maksudnya Allah itu menciptakan sesuatu ya Allah dewe. Tidak ada yang membantu, tidak ada orang yang partner ya. Nah, termasuk dalam hal sebagai Tuhan itu ya Allah ya dewe. Tidak ada manusia yang menjadi Tuhan. Walam yakul lahu waliyun minadzulli. Nomor 3, dan tidak ada penolong sama sekali dari kehinaan, karena Allah itu tidak ada hina di sana, sehingga tidak ada yang perlu menolong. Sekalipun manusia itu juga tidak bisa menolong. Justru manusia itu yang meminta pertolongan. Maka birhu takbiro, dan kamu wahai Muhammad bacalah takbir dengan takbir sebenar-benarnya, atau agungkanlah Allah itu dengan seagung-agungnya. Nah, itu ayatul izzi, ayat tentang kemuliaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtahu arifata indallah. Ibtahu padha nupriya sira kabeh. Ibtahu padha nupriya sira kabeh. Ibtahu padha nupriya sira kabeh arifata ing derajat luhur. Arifata ing derajat luhur. Arifata ing derajat luhur indallahi ing dalem mungguhe Allah. Indallahi ing dalem mungguhe Allah. Tahlumu ugi arisa sira. Tahlumu ugi arisa sira. Aris iku manane loman. Loman dermawan. Aman saking wong jahila. Jahila kang bodho sapa man. Jahila kang bodho sapa man alaika ing atase sira. Alaika ing atase sira. Watu tilan aweya sira. Watu tilan aweya sira. Man ing wong haromaka kang cetil bakhil.
Haromaka kang bakhil sapa man ing sira. Haromaka kang bakhil sapa man ing sira. Nah, carilah kalian wahai makhluk Allah kedudukan yang tinggi, derajat yang luhur di sisi Allah. Nah, karena manusia itu akan kembali di sisi Allah. Neng balike iku neng ndi? Akan ada di mana itu sesuai dengan amal ibadahnya manusia. Nah, semakin amaliyahnya bagus, semakin amaliyahnya banyak dan dia dekat dengan Allah, maka tempat kembalinya itu ya di sisi Allah yang terdekat. Nah, itulah yang diperintah Allah kepada kita agar ibtahu arifata, agar kita itu senantiasa mencari keluhuran. Keluhuran indallah tidak sama dengan keluhuran indannas di sisi manusia. Mungkin luhur atau derajatnya tinggi di sisi manusia itu belum tentu tinggi di sisi Allah. Sampai misalnya viral di sisi manusia itu belum tentu viral tidak kono. Viral di sisi Allah. Berarti begitu. Yang kedua, berbuat dermawan atau belas kasihlah kepada orang yang membodohi kamu, yang memang dia tidak tahu tentang kamu. Karena tidak semua orang bisa memahami karakter kita. Tidak semua orang bisa memahami karakter kita. Tetapi kita diperintah untuk berbuat baik kepada siapapun. Misalnya ketika ada orang yang pas ketika itu tidak tahu dan kita terkena musibah misalnya, terus dia mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak pantas di awal dewi, karena pas itu kita kena musibah. Tapi karena dia kondisinya jahilah, dia itu tidak tahu, ya sudah kita maafkan. Wa tu'ti man haramaka, dan memberilah kamu kepada orang yang bakhil atau menghalangi kamu. Karena terkadang tidak semua orang itu punya sifat dermawan. Kadang lewat kena harta atau duit akeh ngono kae segalanya, uang itu adalah segalanya. Akhirnya lewat kadung uang segalanya itu lali konco. Nah, biasanya lali konco. Atau mungkin di otaknya itu dia kepepet butuh uang dan pada akhirnya dia harus ikut kepada orang yang punya uang. Di kongkon A manut, di kongkon B manut, di kongkon C manut. Sehingga yang aslinya dia itu punya pendirian, punya prinsip pendirian, tapi mergo di otaknya itu mau duit, dia caranya amrih oleh duit. Akhirnya prinsip-prinsip yang dia pegang itu luntur. Misalnya dia kadung melu karo wong Cina, orang-orang Cina bekerja atau bagaimanapun, misalnya karena butuh duit, tapi dituntut sama orang itu untuk sampean tak kasih apapun sing sampean mau, mobil seandainya ning syarate misalnya lek wedok ndak oleh kerudungan, terus misalnya lek sing lanang ndak oleh salat, ndak boleh sholat, jam kerja harus jam kerja, tidak ada jam istirahat misalnya. Atau misalnya makan makanan sing tidak boleh dalam Islam, makan makanan babi dan seterusnya. Tapi hanya karena uang itu memungkinkan untuk melunturkan prinsip itu, prinsip yang dipegang teguh. Nah, itu biasanya begitu. Sehingga uang itu bukan segala-galanya. Kebahagiaan tidak ditentukan dengan banyaknya uang, gitu. Yo akeh kan wong sugih tapi tidak bahagia. Karena awal-awal ini biasa, sederhana, berkecukupan, ekonomi cukup, tapi bahagia, selalu bahagia. Nah, kalau kita memiliki sedikit harta, kita sedekahkan ke orang lain yang membutuhkan, dan itu nanti pasti akan diganti oleh Allah
dengan baik, yang lebih baik. Tapi tidak harus diganti dengan berupa uang. Mungkin diganti dengan ilmu, diganti dengan teman yang selalu memperhatikan kita. Itu adalah harta berharga. Setongkas. Bismillahirrahmanirrahim. Abghadul ibadi utawi luweh dan gedhinge pira-pira kawula. Abghadul ibadi utawi luweh dan gedhinge pira-pira kawula. Ilallahi maring Allah iku man wong kana kang ana apa saubahu pira-pira sandangane man iku khairon luwih bagus min amalihi tinimbang saking amaliman. Rupane antakuna atau tegese ya kena tegese antakuna atau rupane antakuna yen to ana apa siabuhu sandangane man. Apa siabuhu sandangane man iku siabal ambiyai kaya pira-pira sandangane para nabi. Iku siabal ambiyai kaya pira-pira sandangane para nabi. Wa amaluhu lan amaleman iku amalal jabbarina kaya amale pira-pira wong kang durhaka kabeh. Iku amal jabarina kaya amale pira-pira wong kang durhaka kabeh. Rawahu Dailami wa Aisyah. Seburuk-buruknya hamba Allah, seburuk-buruknya manusia yang paling dibenci oleh Allah ya. Manusia yang paling dibenci oleh Allah, nah abghadu itu yang paling dibenci, sing digedhingi, tidak disukai Allah. Nah, tapi urip wonge urip. Itu adalah man kana saubahu khairan min amalihi. Orang yang pakaiannya itu lebih baik ketimbang amalnya. Maksudnya bagaimana? Antakuna siabuhu siabul anbiya wa amaluhu amal jabbarina. Pakaiannya tuh podo persis koyok pakaiannya para nabi, tapi amale itu seperti amalnya orang-orang yang bejat, orang-orang yang berkelakuan buruk. Nah, ini maksudnya dia tuh hanya memperhatikan pada casing, pada tampilan luar itu diperbaiki, dipercantik. Apalagi kalau dia orangnya itu orang yang agamawan, orang yang tokoh agama misalnya, sampai dia pakai sorban, pakai gamis, pokoknya macak koyo Habib ya. Tapi ternyata omongan kata-kata sing keluar itu ya tidak bagus. Perbuatan-perbuatannya itu tidak mencontohkan, tidak berperilaku baik. Nah, itu kebalik. Nah, artinya harusnya itu tampilan luar itu menjadi sesuatu yang menonjol, mewakili dari tampilan dalam, gitu. Nah, mewakili dari tampilan dalam. Harusnya misalnya kayak HP HP itu misalnya boxnya kotakane ngono kae kok kelihatannya apik ngono kae. Mestine jerone ya apik, gitu. Nah, tapi masan dibuka ternyata barangnya rusak. Barang rusak berarti harus dikembalikan.
seperti itu. Jadi yang dibenci oleh Allah itu orang yang senantiasa hanya memperdulikan tampilan luar, tapi dia tidak mau membenahi tampilan dalam. Tampilan dalam, masalah hati ini, masalah amal ini. Karuan tampilannya sederhana, tapi perbuatannya itu mencerminkan perbuatan baik, perbuatan terpuji. Nah, itu malah disenangi orang. Orang-orang pengakuannya itu baik, begitu pula nanti ketika ia meninggal pasti yang keluar dari mulut orang banyak itu keapiane tok. Disebutnya mengapi-api tok. Itu pasti salah satu tanda dia itu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, wafat dalam keadaan baik itu salah satu tandanya itu ya memang sing diomongne wong-wong iku mung api-api tok. Api-api tok. Sing elek-elek wis ndak diomongne. Nah, iku. Antakuna siyabuhu siyabul anbiya wa amaluhu amal jabarin. Nah, bajunya itu seperti halnya bajunya para nabi, tapi amalnya seperti amalnya orang-orang yang keji, orang-orang durhaka. Ablihu hajataman la sati'u wallahu alam bisawab.